Halo Mam, hai semua, Assalamualaikum. Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-follow IG aku. Di video kali ini share lagi ya Mam ya, rutinitas harian ibu rumah tangga. Ya, rutinitas harian ibu rumah tangga. Jadi sebenarnya ngoprek di rumah aja sih, kayak di dapur, kemudian beberes, mencuci, masak, itu aja. Ya, dinikmatin aja ya Maya, Mama ya, mudah-mudahan menjadi berkah dan semangat juga buat kita semua. Jadi ini aku pagi-pagi sebelum aku berangkat kerja, aku selalunya ke dapur ya Mam. Kayak lebih mengutamakan masak gitu sih. Ini sebelum masak aku lanjut beberes dulu, kayak ngerapin piring-piring karena kan malamnya itu aku selalu cuci piring ya Mam ya. Jadi paginya tuh udah beres untuk urusan dapur dan ya udah kayak gini. Tinggal nelungkupin, nanti tinggal kayak masak gitu. Karena kalau pagi-pagi harus cuci piring, kemudian beberes dapur dulu baru masak, kayaknya habis banget waktunya di situ aja. Takutnya nanti telat kerjanya. Ini pokoknya aku letak-letakin ke tempat-tempatnya Mam. Jadi kayak pergelasan, perpiringan, food container dan sebagainya itu digabungin sama kawan-kawannya kayak gitu. Oh ya, teman-teman lagi pada ngapain ini? Mungkin ada yang lagi beberes kayak aku, atau lagi ada yang layeh-layeh udah selesai beberes, udah selesai masak, atau ada yang lagi mager-mageran. Aduh, pokoknya semangat aja deh ya Mam ya. Ini food container aku udah mulai bersusun banyak banget. Jadi biasanya kalau kayak gitu tuh tanda-tanda stok aku di kulkas tuh udah mulai menipis ya Mam ya. Jadi kemarin tuh aku belanja mingguan di awal bulan. Ya awal bulan, jadi ini kan udah pertengahan bulan. Jadi ya gitu Mam. Udah mulai menipis, insya Allah besok besok deh kayaknya. Insya Allah besok atau lusa aku bakalan ke pasar untuk belanja mingguan lagi. Ya belanjanya biasanya kalau untuk trip kedua itu aku belanja tipis-tipis aja ya Mam ya, lebih ke sayur-sayuran gitu. Karena protein hewani itu aku udah belanjanya di awal bulan gitu Mam, sampai full gitu isi freezer aku. Lanjut Mam, ini aku mau masak. Ini udah aku siap-siapin bahan-bahannya. Kemudian ini kentangnya aku kupas, kemudian diiris tipis-tipis baru digoreng kayak gini. Jadi ini masaknya pakai wajan burik ya Mam ya. Ini nggak tahu kenapa wajan burik ini favorit banget. Memang udah hitam, udah jelek. Pokoknya namanya juga wajan burik ya Mam ya. Tapi enak untuk masak, nggak lengket, kemudian nggak takut gores kalau pakai spatula yang besi kayak gini. Karena kalau pakai kuali yang lumayan kinclong itu kan masaknya perlu hati-hati, kemudian takut gores, kemudian nggak berani juga pakai api yang terlalu besar, takutnya ntar bokongnya itu bakalan hitam. Ya pokoknya favorit mama-mama wajan burik. Tapi aku nonton di channelnya teman-teman juga favorit ya Mam ya. Kayak pakai wajan burik ini kayaknya enak aja gitu, sama kayak kita kalau lagi pakai baju daster. Pokoknya semriwing banget deh. Udah Mam, ini kentangnya udah mateng, lanjut aja diangkat kayak gini. Jadi ngegorengnya tuh aku sampai kering ya Mam ya, sampai bener-bener crispy gitu. Diangkat aja, ditirisin kayak gini Mam. Jadi ini kemarin aku ngeliat video salah satu temen di YouTube. Aku lupa, Mam Deso kalau nggak salah. Apa ya? Lupa aku nama YouTube-nya, cuman aku terinspirasi dari beliau. Kayak masak sambal hati ampela kentang gitu, Mam, sambal lado hati ampela kentang. Kemudian beliau itu masaknya pakai santan Mam, cuman karena di sini aku nggak punya santan, ya udah aku masaknya memang bener-bener sambal lado tok gitu aja. Itu ternyata rasanya tuh enak banget Mam. Aku baru pertama kali masak ini hati ampela sambal lado pakai kentang, karena sebelum-sebelumnya itu aku nggak pernah Mam masak kentang.
Menurut aku kalau udah makan kentang ya udah nggak perlu makan nasi lagi karena kan udah karbo ya mam ya. Tapi aku nyobain kemarin juga beli kentang setengah kilo waktu aku belanja mingguan di pasar kapan hari itu. Jadi ternyata enak mam. Kayaknya aku bakalan masak menu ini lagi deh ntar. Apa-apa ya mam ya, karbo dicampur karbo. Jadi karbonya plus. Tadi ini ngegoreng hati ampelanya tuh aku tutup mam karena aku masih emak-emak yang amatiran, belum jadi mama-mama pro. Ya, jadi masih ditutup karena kan kalau hati ampela ini kan suka meledak-meledak. Aku takut mam nanti kena tangan atau gimana karena pernah kejadian itu kena muka dan hasilnya tuh lumayan banget lama hilangnya bekasnya itu. Udah treatment segala macam masih aja bekasnya itu ada. Jadi ya udah yang penting ditutup aja, apalagi kalau masak cumi kemudian ikan lele itu kan sama ya mam ya, meledak-meledak gitu. Ya udah ditutup biar dapurnya juga aman, kayak dinding-dinding kompor itu tuh nggak terlalu banyak banget kena cipratan minyak. Udah mam, setelah tadi diangkat setelah diangkat hati ampelanya, lanjut ini aku ngegoreng bumbunya kayak ditumis gitu. Jadi komposisinya ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai keriting merah, itu di blender semua ya mam ya. Kemudian ditambahin kaldu instan, kemudian garam sama gula. Sebetulnya aku pengen banget mam beli chopper karena kan kalau ngeblend pakai chopper itu tuh kayak teksturnya itu masih kasar ya mam ya, kayak masih ada biji-biji cabai, kemudian teksturnya juga kayak kasar gitu. Pengen banget sih cuman belum kebeli. Kalau di blender ini kayak terlalu halus banget mam, kayak bumbu gulai jatuhnya. Kalau bumbu gulai itu kan memang yang super duper halus ya mam ya, beda kayak sambal lado. Sebetulnya enaknya kalau sambal lado itu kayak teksturnya itu lebih kasar bumbunya. Cuman ntar deh kalau tabungan aku udah cukup, insya Allah aku beli apa juga chopper. Karena blender aku tuh sebetulnya ya gitu udah tua juga, tapi kemarin waktu nikahan aku dapat hadiah blender juga, belum dipakai, udah 3 tahun nikah tapi blender hadiah belum kepake gitu mam, karena blender yang lama itu masih bagus. Aku tipe-tipe orang yang make barang itu sampai rusak gitu mam, bukan yang belum rusak beli lagi. Jadi memang benar-benar sampai rusak dulu baru diganti yang baru. Aku nggak tahu deh itu yang baru bakalan rusak apa enggak kalau nggak pernah dipakai. Tapi kalau elektronik biasanya kalau nggak pernah dipakai nggak apa-apa kali ya mam ya, masih tetap awet, gimana sih nggak tahu juga. Boleh kasih penjelasan buat teman-teman yang tahu. Ya, jadi ini udah selesai ya mam. Ini namanya sambal lado hati ampela kentang. Ini enak banget, seriusan. Rasanya tuh gurih, pedes, manis gitu mam. Pokoknya nagih deh, ntar kapan hari kalau aku punya hati ampela aku pengen dimasak ini juga. Sudah, kalau udah mateng, udah dikoreksi rasa, udah enak nampol banget, tinggal dipindahin mam ke piring saji seperti ini. Pokoknya dikoret-koretin semuanya sampai nggak bersisa. Dan alhamdulillah udah selesai menu hari ini. Jadi aku cuma masak satu menu ini untuk bekal kerja gitu ya mam ya. Lanjut mam, setelah masak ini aku cuci piringnya juga nggak terlalu banyak ya mam ya, jadi cuman habis sarapan tadi, kemudian beberapa food container sih, apa namanya, Tupperware. Ya merek dagangnya Tupperware ya. Cuci piringnya seperti biasa ya mam ya, mana yang sekiranya nggak berminyak itu dicuci terlebih dahulu. Ya dubbing ini aku kayak bingung sih mam, sebetulnya mau ngebahas apa. Kayaknya kadang gimana ya, bingung mau ngomong apa. Mungkin teman-teman gitu kali ya, gitu nggak sih mam? Kalau pas dubbing tuh kayak bingung mau cerita apa, mau ngomong apa kayak gitu. Kadang itu aja yang dibahas gitu. Suka bingung nggak sih? Oke mam, sudah ini di sabun-sabun aja dulu.
Ini sabunnya aku pakai merek Mama Lemon ya mam ya. Kemarin teman-teman ada yang nanya juga, tangannya kasar nggak sih pas nyuci piring kayak gini? Ya tangan aku kasar mam, bahkan kadang gatel gitu kalau kena sabun-sabun, apalagi pakai yang merek dagangnya Sunlight itu tuh beneran nggak cocok, kayak bener-bener tangan aku tuh burik banget jadinya mam, kayak bersisik gitu, ngelupas-ngelupas kasar, nggak tahu kenapa. Tapi alhamdulillah setelah ganti ke Mama Lemon ini nih jauh lebih ramah lingkungan ya mam ya, menurut aku. Kayak tangan aku tuh nggak terlalu kasar, kemudian nggak terlalu gatel dan nggak bersisik lagi. Mungkin karena Mama Lemon ini dosisnya lebih rendah kali ya mam ya, kalau kayak obat gitu. Jadi lebih ramah gitu. Dan Mama Lemon ini kan katanya bisa juga untuk cuci sayur dan buah ya mam. Mungkin karena itu juga jadi nggak terlalu kasar banget di tangan. Jadi udah lumayan lama juga emangnya aku pindah ke Mama Lemon. Sebetulnya pakai Sunlight tuh menurut aku lebih keset untuk cuci piring, apalagi bagian-bagian plastik-plastik kayak gini, entah itu food container, tupperware dan sebagainya, itu tuh kayak lebih bersih gitu mam ketimbang Mama Lemon. Kalau Mama Lemon biasanya aku tuh kayak 2 kali sabun gitu mam baru keset kalau bagian yang berminyak banget. Beda sama Sunlight, kalau Sunlight itu kayak sekali sabun itu udah keset aja. Tapi balik lagi mam ya, karena Mama Lemon ini ramah di tangan dan nggak bikin gatal, nggak bikin apa ya, nggak bikin iritasi. Jadi aku memang benar-benar beralih ke Mama Lemon. Ya udahlah, mana yang bikin sehat aja ya mam ya, sabun 2 kali juga nggak masalah, ntar juga bersih. Atau kadang aku rendam dulu mam, rendam dulu pakai sabun, kemudian diguncang-guncang baru nanti disabun lagi kayak gitu. Pokoknya mesti sabar-sabar deh. Ada kemarin konsul juga ke dokter, katanya kalau cuci piring pakai sarung tangan, kalau nyuci pakai sarung tangan. Sebetulnya iya sih mam ya, kalau kita yang punya alergi sabun atau iritasi gitu. Cuman aku nggak telatenan mam, kayak kadang kan nyuci piringnya juga nggak banyak, apalagi pakai sarung tangan itu tuh menurut aku riuh gitu loh mam. Pokoknya nggak telaten deh. Ya udahlah, karena nggak telaten dinikmatin aja gatalnya. Paling malam-malam itu sebelum tidur aku selalu kasih salep gitu mam, kayak salep anti radang sama anti gatal itu aja, jadi paginya nanti udah membaik lagi. Oke mam, selesai cuci piring, ini langsung aja aku lap-lap pakai kanebo. Jadi enak sih mam ya, kanebo ini untuk ngelap-ngelap dapur. Dia kan kalau basah tuh kayak meresep gitu, kemudian bisa diperes dan dijembreng lagi kayak gitu. Udah mam, selesai. Ini aku lanjut ke meja makan. Ini meja makannya lumayan berantakan ya mam ya, karena malam tadi nggak sempet lagi ngeberesin, udah capek banget, udah ngantuk, jadi aku tinggalin aja langsung kayak gitu. Jadi ya udah paginya harus diberes-beresin. Tapi ini bersih ya mam, nggak ada remah-remah makanan, kayak cuman berantakan aja sih. Karena kalau remah-remah makanan itu biasanya kami selalu jumput atau kami langsung ambil gitu mam pakai tisu supaya nggak bersemut. Karena kan kalau udah bersemut repot banget ya mam ya. Kalau udah semutan di dalam rumah nih kayaknya nggak aman aja kalau untuk nyimpan-nyimpan makanan lagi. Jadi selalunya gitu, kalau ada remah-remah makanan selalu ambil langsung pakai tisu. Selesai meja makan ini aku beres-beresin sofa tipis-tipis ya mam ya, dan meja TV. Kadang suami aku tuh suka banget loh mau ngeletak barang sembarangan tempat, padahal udah ada tempatnya gitu, tas di sini, handphone di sini, jam tangan di sini gitu, tapi nggak tahu kenapa masih aja ngeletak barang sembarangan. Jadi nanti pas mau pergi cari ini cari itu selalu nanya ini di mana, ini di mana, padahal dia sendiri yang naruh gitu. Ya udahlah, mungkin laki-laki kodratnya kayak gitu kali ya mom ya, suka sembarangan, suka berantakan gitu. Kita sebagai perempuan yang balik lagi ngeberesin. Udah mam, setelah aku letak-letak barang di tempatnya, udah aku rapi-rapikan ruangannya. Ini yang terakhir aku sapu-sapu nih mam. Ini nggak terlalu kotor ya mam ya, dan di sini juga aku nggak ngepel karena 2 hari yang lalu aku udah full pel ngepel full seluruh rumah gitu mam.
karena kalau setiap hari dipel itu bakalan capek banget di badan mam. Jadi aku kayak ngepelnya tuh bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu udah paling banyak ya mam ya. Di sini kan aku belum punya anak, jadi kayak nggak terlalu lengket gitu rumahnya mam, nggak terlalu berminyak atau nggak terlalu kotor deh. Jadi cukup disapu-sapu aja itu udah keset lagi, udah bersih lagi. Udah, pokoknya nyapu-nyapunya di seluruh sela-sela kalau bisa terjangkau dengan sapu, aku sapu ya mam ya. Ruang makan sudah, kemudian ruang tamu juga udah. Lanjut mam, ini aku ke dapur. Tadi kan udah selesai cuci piring, udah selesai masak, kemudian kompornya juga udah aku lap-lap gitu ya mam ya, karena tadi minyaknya pun nggak terlalu muncrat-muncrat karena ditutup. Jadi ini lanjut aku tinggal sapu-sapu tipis aja. Dapurnya nggak aku pel juga karena masih bersih mam. Ini dasternya jangan salfok sama daster ini ya mam. Aku suka sih mam daster yang udah jelek, yang udah robek itu untuk lap. Menurut aku lebih keset gitu mam, lebih bersih di lantai gitu, menyerap minyak-minyak juga, air-air, pokoknya enak deh. Oke, baiklah mam, lanjut aku beberes. Udah selesai semua, tinggal nyapu ini aja. Terima kasih ya mam sudah ngikutin video aku sampai selesai. Jumpa lagi di video-video selanjutnya mam. Salam manis dari kami, Lilis Andi. Assalamualaikum mam, bye bye.